Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di tempat yang paling suci di muka bumi, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, para jamaah yang hadir, para ustadz, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir, seluruh jamaah yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertamu ke rumah orang, pasti ada adab dan etikannya, betul? Kita tidak mungkin datang ke rumah orang tanpa adab. Islam ini senantiasa menjunjung tinggi adab dan akhlak. Allah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad ini berada di atas puncak kemuliaan akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Rasulullah teladan yang baik. Berarti kami adalah umat akhlak. Sebelum mendepankan pangkatmu, hartamu, keturunanmu, ilmumu, dahulukan adabmu. Karena orang yang punya adab berarti punya agama. Tapi orang yang punya agama tidak punya adab, sama dianggap nol agamanya. Karena Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Aku tidak diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka apabila kita ke rumah orang, kita harus mendepankan adab, apalagi masuk ke rumah Allah. Halo? Halo? Yang masih ngobrol di sana masih kelihatan kok. Kita masuk ke rumah Allah ada adabnya, ada etikannya. Kita aja berdoa kepada Allah ada adabnya. Mengambil wudu, kalau mau yang sempurna, mengambil wudu, menghadap kiblat, bersiwak, mengangkat dua telapak tangan. Nabi berdoa begini, tapi kalau sudah sungguh-sungguh berdoa, mengangkat tangannya ke atas. Memuji Allah terlebih dahulu, bersolawat kepada Nabi, baru sebutkan hajatmu, baru mengakhiri dengan solawat lagi. Apabila kita menuju rumah Allah ada adabnya. Bukan ketika masuk dari pintu masjid, tapi mulai dari rumah kita. Kita pada saat menuju ke masjid, gunakan pakaian terbaikmu, pakaian terindahmu. Ini gamis saya, ini dari murid saya namanya Ryan, belajar di Azhar. Jadi saya harus pakai pakaian yang rapi. Masa ketemu pejabat aja harus rapi? Sampai mempersiapkan pakaian sudah 2 malam, 3 malam, sepatunya dibersihkan, kaos kaki yang baru, baju batiknya yang bagus, sarungnya yang bagus, yang mahal. Apalagi bertemu dengan Allah. Maka pada saat kita berjumpa dengan Allah, dan sebaik-baik perjumpaan dengan Allah, sebaik-baik pertemuan, dari rumah sudah mengenakan pakaian yang bagus, yang rapi. Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam,
Kenakan pakaian yang indah, yang bagus, yang bersih, yang rapi pada saat setiap kali memasuki masjid. Kalian masuk ke dalam masjid harus dengan pakaian yang bagus, rapi. Pada saat menuju ke masjid, sebelum berangkat dari rumah, kenakan pakaian yang bagus, berwudu terlebih dahulu. Karena setiap langkah membawa keberkahan, mengangkat, mendapatkan pahala dan menggugur dosa. Menuju ke masjid itu dengan tumakninah sambil berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura, Allahumma ij'al fi sam'i nura, Allahumma ij'al fi basari nura. Allah, dari menuju ke masjid dari rumah sudah minta Allah isi hati kita dengan cahaya, telinga dengan cahaya, mata dengan cahaya. Jadi pada saat masuk masjid tidak bisa menjadi biang kerok di tengah-tengah jamaah. Kan gitu, setiap masjid ada biang keroknya ya. Nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah selamatkan kita. Maka pada saat kita menuju ke masjid penuh dengan zikir dan doa. Jangan nengok kanan, nengok kiri. Dan kita menuju ke masjid berjalan kaki apabila memungkinkan. Kemudian kita masuk masjid, kita baca doa dulu, mendahulukan kaki kanan. Biasa yang baik-baik Nabi mendahulukan kaki kanan, membaca doa masuk masjid. Dan sesudah kita memasuki masjid, karena sudah dalam keadaan wudu, ada adab. Kalau kita masuk ke rumah orang, kita beri salam. Salamnya ketika masuk masjid adalah solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu kalau masjid. Kalau musalla tidak ada 2 rakaat tahiyatul musalla, tapi yang ada 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk ke masjid, salat 2 rakaat itu sangat dianjurkan. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, apabila kita masuk masjid sedangkan khatib lagi menyampaikan khutbah Jumat, itu yang jadi khilafiyah. Lebih bagus mana? Duduk langsung mendengarkan khutbah atau salat dulu baru duduk? Itu khilafiyah. Banyak mazhab berbeda-beda. Silahkan pilih yang mana. Saya cenderung kepada pendapat apabila khatib masih di awal khutbah pertama, salat 2 rakaat ringan lalu duduk. Tapi kalau khatib sudah mau selesai, lebih ahsan duduk mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah wajib dan salat 2 rakaat itu hukumnya sunnah. Kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Pada saat memasuki masjid jangan habis makan makanan yang bau. Kenapa? Biar tidak menyakiti malaikat yang ada di dalam masjid. Biar tidak menyakiti orang yang kanan dan kiri. Maka usahakan kalau ke masjid salat subuh. Kan biasa kalau lagi salat subuh begini Pak. Halo? Halo? Masih hidup? Pada saat kita lagi sholat subuh, yang sebelah kita nguap, kenapa saya yang pingsan? Dia begini, yang kiri yang pingsan. Kenapa? Karena ada adab pada saat nguap ditutup. Tiba-tiba bau naga. Yang kiri pingsan sampai ke imam juga lupa bacaan. Halo? Karena kita pada saat sholat subuh ke masjid, ini nenek-nenek manggil saya ke situ, astagfirullah. Pada saat kita masuk ke masjid sholat subuh, kita menggunakan siwak terlebih dahulu, kalau tidak sikat gigi. Jadi jangan sampai kita masuk masjid untuk ibadah, mencari pahala, ternyata menyakiti saudara kita muslim. Pada saat kita memasuki masjid, kita sholat 2 rakaat, kita ikut mendengarkan azan dan mengikuti bacaan muazzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ibu-ibu ini datang mau dengar kajian atau mau foto-foto saya ini? Astagfirullah. Ini gimana ini ya? Jadi pada saat kita mendengarkan, coba dengerin saya, jangan liatin saya. Pada saat mendengarkan azan, ikuti bacaanmu,
muazzin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal, diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan pada saat waktu azan fajar, muazzin membaca as-salatu khairum minan naum. Terjadi perselisihan ulama, apakah bilang sadaqta wa bararta ya Rasulullah, atau sadaqta wa bararta, atau tetap dibaca as-salatu khairum minan naum. Sehabis azan bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang di belakang belum solawat. Habis azan kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Kita sudah mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita ikut bersama imam salat dalam keadaan tumakninah dan menghadirkan khusyuk pada saat kita salat bersama imam insyaallah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekhuna, boleh duduk kembali, nanti bisa diteruskan di segmen berikut untuk tausiah ini.